Oke, kembali lagi di channel Felix. Kali ini kita akan membahas tentang kerentanan LFI dan XSS. Namun di sini kita akan menggunakan search engine dari Shodan dan kita akan menyekan kerentanannya itu pakai pakai Nuclei. Lalu kita login di akun Shodan kita. Nah, di sini saya akan menggunakan Shodan untuk menargetkan website yang menggunakan web server geo web server. Nah, kita ketikkan komen title geo web server, lalu kita search. Nah, di sini ada banyak alamat IP atau website yang menggunakan teknologi geo web server sebagai web server mereka. Nah, ini ada dari United States, London, ada dari Kanada, dan lain sebagainya. Ada dari Taiwan, Las Vegas, dan macam-macam. Coba kita kunjungi websitenya itu kayak gini, tapi dia menggunakan web server geo web server. Nah, yang kita akan lakukan di sini adalah kita akan mencari kerentanan pada IP ini atau website ini di menggunakan Nuclei. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah mengumpulkan semua alamat IP yang ketrack sama Shodan ini. Jadi kita pilih more. Nah, di sini ada port. Lalu kita pencet port, ganti menjadi IP. Kita search. Di sini ada banyak alamat IP yang ada di mesin pencarian Shodan menggunakan perintah ini. Ini mirip seperti Google Doc lah. Nah, di sini saya akan mengambil alamat IP ini semua menggunakan tools bawaan Linux, yaitu grep. Nah, kalau kita kumpulin satu-satu seperti ini, itu akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk mengumpulkan alamat IP. Oke, saya masuk ke desktop. Kalau kita masukin alamat IP satu-satu, misalnya kayak gini, ke dalam file, kita copy lagi, itu tentunya akan menghabiskan waktu kita. Jadi saya batalkan saja. Nah, caranya gimana sih cara kita ngambil alamat IP, semua alamat IP ini? Jadi kita klik kanan, bebas di mana aja. Lalu kita pilih view source code atau Ctrl U. Nah, source code ini kita copy semuanya, Ctrl A, lalu Ctrl C. Nah, di sini kita buat file baru, bebas namanya, misalnya namanya Shodan.html, wajib menggunakan .html. Ctrl V, simpan. Nah, lalu Ctrl X, Y untuk simpan. Nah, di sini kalau kita get, nah isinya itu sama seperti ini, persis. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di bagian strong ini menyimpan alamat IP. Nah, kita hanya akan mengambil alamat IP yang ada di sini. Nah, itu yang ada di sini itu yang ini. Nah, caranya kita pakai grep. Kita ketik seperti ini, grep min op, terus ketik buka kurung tanda tanya sama dengan kiri sama dengan kiri lagi strong, yaitu yang ada di sini. Lalu tutup kurung, lalu titik bintang tanda tanya, buka kurung lagi tanda tanya sama dengan kiri strong, lalu tutup kurung dan ketik. Lalu nama file yang tadi, shodan.html yang kalian udah buat tadi, lalu simpan ke dalam file baru. Misalnya nama file barunya itu bebas, terserah kalian. Misalnya contohnya lfi xss.txt. Nah, kalau kita get file lfi xss, nah itu
otomatis akan disimpan alamat IP yang ada di sini ke dalam sini. Nah, cara ngumpulinnya kayak gitu. Jadi ini ya tentunya akan menghemat waktu kita. Oke, saya akan menyekian kerentanan yang pada semua alamat IP ini menggunakan nuclei. Jadi, saya mengetikkan nuclei min list lfi xss min t target template. Template saya udah ada di nuclei xss lfi YAML. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa si nuclei ini bisa menemukan kerentanan. Gimana sih prosesnya dia nyari kerentanan? Nah, pertama, nuclei ini akan ngelist IP-IP yang ada di sini. Ini adalah target kita. Dia akan ngelist target kita yang ada di dalam file lfi xss.txt. Lalu min t ini adalah target template di mana template kita berada. Nah, template saya itu ada di sini. Di home nuclei templates mana ini. Lalu xss.lfi.yml. Kalau kita lihat isi template-nya itu seperti ini. Jadi saya akan jelaskan bagaimana dia kok bisa nyekin kerentanan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada parameter get. Nah, di sini ada parameter visitor, pin, web string, dan adalah ini bentuk file load yang udah di encode. Ini adalah bentuk LFI. Nanti kita coba decode, lihat isi aslinya itu seperti apa. Lalu ada parameter Windows dan win.ini. Lalu di sini ada script XSS yang akan menampilkan domain berfungsi untuk menampilkan pop-up domain. Nah, lalu di sini ada dua pilot yang digunakan oleh template ini. Jadi kalau saat nuclei ini udah ngelis targetnya, lalu min t ini akan menjalankan si nuclei ini akan menjalankan yang ada di sini di parameter ini sampai sini. Kalau dia berhasil, dia akan menampilkan output nanti di sini, menampilkan output berhasil, menampilkan output kerentanannya jenis apa. Yang di sini juga sama. Nah, coba kita decode ya isinya itu seperti apa sih sebenarnya isi pilot yang ini yang udah di encode. Ini bentuk bentuk encode-nya ini URL encode kayaknya sih. Coba kita decode di browser URL encoder. Coba kita paste di sini. Kita decode. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi ini itu sama hasilnya sebenarnya isi aslinya itu adalah seperti ini. Jadi kenapa di encode? Itu tujuannya untuk agar dia tidak terlalu terdeteksi oleh firewall gitu. Kalau kita lihat hasilnya lengkapnya kayak gini. Nah, kalau yang ini kan ada titik-titik 2F. Nah, sedangkan ini kok lebih agak beda. Ini sebenarnya sama tipe encode-nya, hanya saja ini di encode sebanyak 2 kali. Oke, kita coba copy. Lalu paste, kita decode. Nah, di sini dia mulai di decode. Kita copy, kita paste lagi, kita decode lagi. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini bentuk aslinya sebenarnya dari yang tadi. Oke. Ini teknik yang digunakan oleh attacker untuk mengelabui firewall. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi si nuclei itu akan mengelis alamat IP, lalu menjalankan pilot yang ada di template tadi, yaitu visitor, bin, string, dan seterusnya sampai sini. Nah, kalau dia berhasil, maka si nuclei akan mengeluarkan output di sini. Kalau ini akan memberitahukan kita kalau ini itu berhasil.
Kita coba copy lalu paste di browser. Kita paste. Oke, kita lihat apakah berhasil. Nah, bisa kita lihat ini jenis kerentanan XSS reflected. Jadi kita bisa mengupdate file XSS YAML ini menjadi template yang lebih bagus. Caranya itu kalian hanya perlu menambahkan pilot-pilot yang lebih bagus. Ini kan pilotnya cuma satu nih. Ini hanya untuk XSS dan yang bawah tadi hanya untuk LFI. Di sini kalau kita coba ubah dokumen menjadi URL, nah dia akan menampilkan URL yang si websitenya. Kalau kita tampilkan jadi dokumen cookie, di sini tidak muncul apa-apa, karena di sini saya belum login sama sekali di website ini. Jadi di sini saya tidak akan mendapatkan cookie. Nah, bahayanya apa sih XSS-nya? Bahayanya itu kalau si hacker itu membuat mengedit halaman yang ini menjadi alamat si hacker itu. Jadi dia biasanya menggunakan XSS report. Benar, saya coba login di sini saja. Nah, dia akan mengganti pilot yang tadi menggunakan pilot yang ini. Nah, di sini kita bisa encode juga. Lalu kalau kita ganti dari sini ke sini, hasilnya 0. Oke, kita mungkin perlu encode lagi ya. Bentar, kita coba yang ini. Hasilnya 0 juga. Bentar. Pilot, kita coba pilot yang lain. Oke, kita coba encode menggunakan ini aja lah. Menggunakan URL encode. Udah, kita pilih encode. Oke, kita copy. Paste. Di sini hasilnya 0 ya. Oke, mungkin ini gagal. Kita balik lagi ke yang pertama, kita ganti dari sini. Kita coba ganti dari sini. Nah, bisa kita coba refresh. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini akan muncul di sini kalau dia punya session atau kalau dia punya cookie di websitenya, kita akan mendapatkan cookie. Nah, kalau dia punya session atau dia cookie ini misalnya kayak gini. Kalau kalian login ke website atau Instagram ke Facebook, itu kalian bisa login pakai cookie. Session ini adalah session yang aktif di website itu sendiri. Nah, local storage ini adalah apa ya? Kurang tahu kalau local storage ini. Oh, local storage ini adalah kerentanan DOM. XSS storage. Jadi dia nyimpen pilot kita atau script kita itu ke servernya langsung. Jadi dia disimpan di server. Jadi dia itu nyimpen script pilot kita tadi di websitenya. Ini lebih parah lagi kalau kita nemu local storage. Nah, jadi setiap orang yang ke URL itu, dia otomatis akan
dikirim cookie-nya langsung ke server saya, yaitu yang ada di XSS report ya. Kalau kita view detail, ini kenapa X, itu berarti tidak ada cookie dan tidak ada session dan tidak ada local storage. Nah, itu kalau nanti cookie-nya ada, kita bisa copy cookie-nya, lalu kita menggunakan kunjungin websitenya, terus terus kita pakai namanya cookie editor. Nah, kita bisa edit cookie kita di sini, lalu kita otomatis akan login ke akun orang itu. Seperti itulah bahayanya XSS. Nah, kalau saya apa namanya? Kalau LFI, nah ini LFI ini bisa ngelihat, bisa membaca file yang ada di sistem kita. Itu bahayanya dia. Nah, di sini salah satu di sini filenya adalah Windows win.ini. Jadi file yang ada di sistem yang seharusnya nggak boleh muncul di publik itu bisa kita dapatkan melalui kerentanan LFI ini. Itu bahayanya LFI. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya tentang XSS dan LFI. Nanti kita akan coba lebih dalam tentang LFI, gimana prosesnya hacker itu bisa mengambil password password asli dari Linux-nya itu, dari servernya itu, menggunakan kerentanan LFI ini. Mungkin sekian video dari saya. Dan untuk template-nya, kalau kalian mau template-nya, saya bisa share di Telegram nanti. Kalian join aja ke Telegram. Dan mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.